Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Amara Indah Ramadhani dari Stekom Kartosuro dengan NIM 882115511. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu manajemen usaha pasar tradisional di era digital. Manajemen adalah pengelolaan, pengaturan, pengendalian, atau kontrol. Bisa juga diartikan bahwa manajemen adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas organisasi bisnis. Dalam singkatnya, manajemen itu berarti aturan. Dan yang dimaksud pasar tradisional sendiri, pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Nah, jadi yang saya maksud pasar tradisional di era modern ini, yang di era digital, ini soal apa ya? Yuk, mari kita simak. Latar belakang sendiri, kesenjangan sosial antara masyarakat kaum modern dengan kaum tradisional dalam mendapatkan pelayanan sistem jual beli yang menggunakan fasilitas dari pemerintah, seperti memakai barcode atau scan, mendapati pelayanan yang memuaskan dari para pedagang merupakan faktor yang sangat kurang produktif untuk pedagang maupun pembeli yang sistem jual belinya itu masih menggunakan cash. Metode ini merupakan studi analisis sistematis terkait masalah sistem jual beli di pasar tradisional di era digital. Hasil penelitian kesenjangan sosial dalam akses jual beli ini memiliki dampak bahkan respon pembeli terhadap pedagang yang merupakan salah satu cara yang sangat ribet di kalangan para pembeli, kebanyakan bapak atau ibu di usia lansia atau tidak muda lagi. Dalam kesimpulan yang saya ambil, kesenjangan sosial antara kaum modern dengan kaum tradisional dalam akses pelayanan jual beli merupakan isu penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam mencapai tujuan, yaitu keadilan dalam mendapatkan pelayanan dagang. Kewirausahaan di era digital merupakan fenomena yang semakin mendominasi dunia usaha. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat ini merupakan peluang baru dan menghadirkan berbagai tantangan yang harus dihadapi para wirausaha. Era digital memungkinkan pelaku ekonomi menjangkau pasar yang lebih luas dan mengoptimalkan proses bisnisnya. Namun, seiringnya dengan kemajuan teknologi, terdapat juga tantangan-tantangan yang harus diatasi dalam menjaga kelangsungan usaha. Tantangan yang dimaksud di era digital itu merupakan perubahan teknologi yang sangat pesat. Pasar tradisional dan pasar modern itu merupakan suatu pasar yang berbeda. Karena apa? Yang tradisional itu seperti mungkin kebanyakan masih dalam kondisi kumuh. Yang modern udah ada AC-nya, bahkan pembayarannya tuh bisa melalui scan QRIS atau bisa melakukan pakai barcode atau bisa menggunakan ATM digital, tapi pasar tradisional masih menggunakan cash, bahkan masih ada layanan tawar-menawar antara penjual dan pembelinya. Kewirausahaan di era digital adalah perkembangan pesat teknologi. Maka, bisnis yang gagal mengikuti perkembangan teknologi mungkin akan tertinggal dan kehilangan daya saingnya. Misalnya, bisnis yang tidak mengadopsi teknologi kecerdasan buatan beresiko kehilangan analisis data. Peluang startup di era digital yaitu akses ke pasar global. Era digital membuka pintu bagi usaha kecil dan menengah untuk mengakses pasar global dengan lebih mudah. Misalnya, sebuah toko kecil dapat menjual produknya ke pelanggan di seluruh dunia melalui platform e-commerce seperti Amazon atau eBay. Inovasi produk dan layanan. Era digital memungkinkan perusahaan mengembangkan produk dan layanan baru dengan cepat. Contoh nyatanya adalah perusahaan seperti Tesla yang mentransformasi industri otomotif dengan mobil listrik dan teknologi self-driving. Jenis teknologi yang dibutuhkan usaha di era digital ini seperti yang dilansir melalui entrepreneur, Anda bisa menganggap daftar ini sebagai starter kit untuk menjalankan bisnis di era digital. Saya di sini hanya mencantumkan 2 jenis teknologi yang dibutuhkan ya. Jadi Anda bisa cari-cari lagi di Google
teknologi cloud native tidak lagi bagus untuk dimiliki. Karena apa? Menjadi sangat penting menawarkan kecepatan, skalabilitas, dan elastis yang dapat dimanfaatkan oleh semua ukuran bisnis untuk keuntungan mereka. Kemampuan untuk membangun dan menjalankan solusi mutakhir yang di-hosting di lingkungan cloud publik, pribadi atau hybrid, dan memanfaatkan kontainer, layanan mikro, infrastruktur yang tidak dapat diubah. Yang kedua, alat pemasaran era digital telah memperkenalkan kita dengan sejumlah teknik pemasaran baru dan wirausaha yang sukses harus menggunakan masing-masing alat ini jika mereka ingin menjangkau pelanggan mereka. Alasan mengapa kita harus pandai usaha di zaman era digital, menurutnya era digital menghadirkan banyak inovasi baru. Maaf, bentar, baru komat. Maaf ya teman-teman. Ya, kita lanjut ya. Agar bisa sukses dan memenangkan persaingan, tiap orang harus bisa menghasilkan ide kreatif dan menguasai teknologi. Selain itu, jeli memanfaatkan lokalitas baik dalam membuat produk maupun konten juga dapat menjadi salah satu kiat sukses. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa pasar tradisional itu sekarang itu daya saingnya lebih banyak banget dan lebih ketat banget. Karena apa? Karena banyak orang yang sudah dapat mendirikan usaha-usaha. Jadi setiap orang itu kayak bersaing gitu loh, bersaing untuk berdagang. Jadi apa? Jadi dalam keuntungan atau offsetnya setara kita jual beli, itu kita harus pandai-pandai merayu pembeli. Karena apa? Kayak kita tuh semisal kita jualan beras. Di tempat lain harganya semisal 5 kilo 56.000 dan sedangkan di kita aja harganya 57.000, maka pembeli itu mesti akan memilih ke toko yang lain. Maka dari itu bagaimana kita menarik para pembeli agar mau beli ke tempat kita dengan harga yang kita sesuaikan. Karena saat ini di zaman ini di tahun ini banyak banget pesaing. Bahkan banyak banget manusia tuh bukannya perhitungan ya, mungkin kesenjangan ekonominya memang lagi sulit atau lagi apa, maka dari itu kita harus mempunyai daya pemikat untuk membeli gitu. Jadi semakin berkembangnya zaman di era modern, maka manusia itu wajib untuk mengikuti dan belajar lebih awal dari awal gitu, biar tidak ketinggalan, agar tidak terjadinya ketinggalan dalam teknologi sekarang serta memanfaatkannya dengan baik dan benar. Terima kasih. Sekian itu presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucapan atau apapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.